Assalamualaikum, jumpa lagi di channel dapur Mama Nadifa. Nah, di video kali ini saya akan buat bolen. Ini enak banget rasanya dan ini buatnya gampang banget, simple. Untuk membuat adonan kulit bolennya juga gampang banget. Yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai selesai ya. Nah, untuk isiannya ini saya menggunakan pisang raja. Untuk pisangnya sebanyak 6 buah. Untuk memilih pisangnya, pastikan pisang yang sudah benar-benar matang ya. Nah, kemudian pisangnya ini saya potong kecil-kecil seperti ini ya, atau sesuaikan saja dengan selera ya. Nah, ini pisangnya sudah dipotong-potong, kemudian akan kita masak. Kita gunakan 1 sendok makan margarin. Nah, kita masukkan pisangnya, ini kita masak seperti ini. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya agar tidak gosong. Ini kita masak sampai layu seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat kulit bolennya. Kita buat bahan A-nya dulu atau oil dog. Ini kita tambahkan 100 gram terigu protein tinggi atau menggunakan terigu cakra kembar. Kemudian kita tambahkan margarin sebanyak 80 gram dan juga minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Lanjut, ini kita uleni menggunakan tangan, uleni sampai adonan tidak lengket di tangan. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Jangan lupa ini kita tutup menggunakan plastik agar adonannya tidak kering. Dan selanjutnya kita akan buat bahan B atau water dog. Kita masukkan terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Tambahkan gula halus sebanyak 50 gram. Untuk gula halusnya ini saya menggunakan gula pasir yang di blender. Tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk. Nah, ini bahan keringnya kita aduk dulu hingga tercampur merata. Selanjutnya kita tambahkan margarin sebanyak 80 gram. Adonannya ini kita aduk dulu hingga tercampur merata dengan margarin ya, atau seperti berbentuk pasir seperti ini. Jika sudah, ini kita tambahkan air sebanyak 85 ml. Ini kita berinya sedikit demi sedikit ya, sambil kita aduk seperti ini dan uleni sampai adonan kalis. Nah, adonannya sampai kalis seperti ini ya, nggak perlu sampai kalis elastis. Ini sampai kalis artinya tidak lengket di tangan ya, seperti ini. Nah, selanjutnya adonan ini akan kita diamkan kurang lebih selama 30 menit. Jangan lupa kita tutup menggunakan plastik ya agar adonannya tidak kering. Tujuannya kita diamkan dulu seperti ini agar adonannya menjadi lebih elastis. Nah, setelah 30 menit adonan B sudah kalis elastis ya, tapi kalau untuk adonan A dia tidak ada perubahan karena dia tidak menggunakan air sehingga tidak terbentuk gluten. Nah, sedangkan adonan B yang menggunakan air dia terbentuk gluten. Nah, jadinya adonannya semakin elastis seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ke tahap menggilas adonan. Ini kita ambil adonan B, kita gilas menggunakan rolling pin seperti ini ya, atau menggunakan botol bekas juga boleh. Nah, ini kita gilasnya tapi tidak terlalu lebar. Selanjutnya kita ambil adonan A, kita bulatkan dulu. Nah, kemudian ini kita sedikit pipihkan dan kita letakkan di atas adonan B. Selanjutnya ini kita lipat amplop atau sampai menutupi adonan A. Pastikan adonan A tertutup rapat agar adonannya tidak bocor. Nah, jika sudah, ini kita balik, kemudian ini kita gilas lagi, tapi gilasnya pelan-pelan saja ya, secara perlahan agar adonannya tidak bocor. Nah, jika sudah, ini kita lipat lagi seperti ini. Ini kita diamkan dulu adonannya. Jangan lupa nih kita tutup menggunakan plastik ya agar adonannya tidak kering. Ini kita diamkan dulu selama 10 hingga 15 menit agar adonannya lebih rileks. Setelah 15 menit, ini adonannya sudah semakin elastis ya. Oke, lanjut kita gilas lagi adonannya ya. Kita gilasnya pelan-pelan saja agar tidak bocor. Nah, ini kita gilas memanjang seperti ini ya, agar adonan lebih mudah digilas. Tadi ini kita lapisi dengan plastik ya. Untuk panjang adonan kurang lebih 40 cm. Nah, selanjutnya ini adonan kita ambil bagian ujungnya dan kita gulung seperti ini. Ini pelan-pelan saja gulungnya. Nah, ini adonannya kita rapikan dulu ya. Agar lebih mudah untuk mengerjakannya, ini kita bagi dua dulu adonannya ya. Nah, untuk sisanya jangan lupa ditutup menggunakan plastik dulu ya. Bisa dilihat ya, ini sudah terbentuk lapisan-lapisan. Nah, kemudian ini kita gilas lagi, tapi gilasnya nggak perlu lebar-lebar ya, cukup seperti ini saja. Kemudian ini adonannya akan kita bagi-bagi atau kita potong menjadi beberapa bagian. Ini adonannya akan saya bagi menjadi 12 bagian. Atau untuk besar kecilnya adonan sesuaikan saja dengan selera ya.
Nah, ini adonannya bisa langsung kita gunakan ya. Kita ambil satu potong adonan, ini kita gilas seperti ini ya. Ini lebih gampangnya kita gilas menggunakan rolling pin kecil atau menggunakan gelas ya. Nah, kemudian tinggal kita beri isiannya pisang, dan juga ini saya tambahkan glaze coklat, atau boleh juga menggunakan meses ataupun selai ya. Sesuaikan saja dengan selera. Nah, kemudian kita gilas lagi seperti ini dan kita gulung. Oke, ini sudah jadi seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai, lanjut ini kita kerjakan adonan yang sebagian lagi. Kita gilas sama seperti tadi ya, lakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk potongannya ini akan saya bagi juga menjadi 12 potong. Kita kerjakan adonan satu persatu ya, seperti tadi. Lakukan hal yang sama hingga adonan selesai. Nah, ini adonannya sudah kita lipat semuanya ya. Ini tinggal kita beri olesan. Untuk bahan olesannya saya menggunakan 1 butir kuning telur dan juga 1 sendok teh minyak goreng. Nah, ini saya tambahkan sedikit pewarna kuning ya, karena telurnya tadi terlalu pucat. Atau ini optional ya, jika tidak suka boleh di skip. Kita oles ke semua permukaan bolen hingga merata. Nah, jika sudah, ini atasnya kita beri topping meses coklat. Nah, ini adonannya sudah bisa langsung kita oven ya. Untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu ya, kurang lebih selama 15 menit atau sampai suhunya 150 derajat celcius. Nah, ini kita letakkan di rak tengah dan satu lagi kita letakkan di rak bawah. Ini kita oven kurang lebih selama 45 hingga 50 menit, atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing ya, karena tiap oven berbeda-beda. Untuk lubang atasnya wajib ditutup ya. Nah, ini bolennya sudah matang ya. Untuk mengetahui bolennya matang, kita cek bagian dasarnya. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, artinya sudah matang, atau bagian dasarnya sudah kering. Tetapi jika bagian bawahnya masih terlihat basah, sebaiknya di oven lagi sampai bolennya matang. Nah, ini karena mengoven menggunakan oven tangkring, jadi posisinya wajib dipindah ya, atau tukar posisi agar matangnya lebih merata. Nah, ini dia bolennya sudah matang. Ini wanginya enak banget. Nah, kita coba ambil satu buah bolen, ini kita coba potong ya. Jika bolennya sudah matang sempurna, ini teksturnya renyah ya. Nah, ini dia bolennya, isiannya juga lumer banget, ini coklat banget ya dalamnya. Kulit bagian luarnya ini renyah ya, dan ini berlapis, ini coklat banget rasanya. Bagaimana cara membuat bolennya? Sangat mudah ya, teman-teman bisa coba di rumah dengan cara yang simple. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.